Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah saudara-saudaraku semua dan teman-temanku semua, para pecinta sirah, para pecinta sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan lagi kisahnya ya. Kemarin itu kita baru sekitaran kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau baru dilahirkan ya dan dirawat oleh Halimatus Sa'diyah ya, lalu oleh ibundanya ya, lalu ibundanya Siti Aminah ya, lalu oleh sang kakek ya sampai beliau berumur 8 tahun dan akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ada yang menarik ketika diasuh oleh pamannya Abu Thalib ya. Kisah yang menarik adalah ketika beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib ya untuk berdagang ya, untuk berdagang. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa pamannya ini ya adalah seorang yang memiliki anak yang banyak ya. Dan dari sisi perekonomian Abu Thalib ini kurang mapan gitu ya, sehingga ketika itu Rasulullah SAW hidup dalam keprihatinan dan juga beliau juga seorang anak yang sangat mandiri ya, karena banyak sekali kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika masih muda ya itu sudah mulai menggembala kambing ya, dan ketika menggembala kambing pun juga di tempat-tempat yang sangat sulit gitu ya. Ini menggambarkan bagaimana memupuk jiwa kepemimpinan ya dari semenjak beliau masih kecil ya, ketika beliau masih sangat muda. Nah, kembali lagi ya, ketika pamannya itu Abu Thalib ini mengajak untuk berdagang ya. Nah, ini kisahnya ini adalah ketika beliau diajak berdagang oleh pamannya melewati sebuah tempat ya. Ternyata di tempat itu ada salah seorang rahib atau pendeta ya. Ini ceritanya sudah terkenal ya, tapi ada beberapa hal yang belum diketahui. Jadi saya akan mencoba untuk mengulas ya, apa sih yang menjadi faedah atau manfaat atau hikmah ya dari cerita ini ya. Nah, ketika itu ya, sebagaimana dikisahkan oleh beberapa penulis sirah ya, itu ada seorang pendeta ya yang bernama Buhairah ya. Seorang pendeta yang bernama Buhairah. Nah, Buhairah ini ya, ini sudah biasa ya dilewati oleh para pedagang-pedagang dari Jazirah Arab. Nah, tetapi ini ada sesuatu yang di luar dugaan ya para pedagang Jazirah Arab ketika itu ya. Nah, jadi ketika Abu Thalib ya, paman Nabi ya, mengajak Nabi untuk berdagang melewati kediamannya Buhairah ya. Nah, Buhairah tiba-tiba saja membuat sebuah undangan ya, sebuah ya semacam inilah ya, makan-makan gitu ya, pesta kecil-kecilan. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan ada gini, Buhairah itu sudah sering sekali ya dilewati oleh pedagang Jazirah Arab. Tapi kenapa kok Buhairah ini kan walaupun sering dilewati ya, ini tidak mengetahui juga bahwa akan lewat kabilah-kabilah dagang ini ya. Buhairah sendiri ya seharusnya ya, kalau secara secara logika kita gitu ya,
seharusnya Abu Hurairah ini dia tidak mengetahui ya bahwa ada kafilah dagang lagi yang akan lewat ya. Tapi ternyata Abu Hurairah ini sudah menyiapkan. Nah, ini yang jarang dibahas oleh para penulis sirah ya. Ada ya, tapi tidak banyak ya. Adalah mengenai persiapan Abu Hurairah ya. Persiapan membuat penyambutan gitu ya, membuat banyak sekali makanan masakan ya untuk para pedagang dari Jazirah Arab ini ya. Padahal para kafilah dagang ini sudah sering lewat, tapi sama Abu Hurairah tidak pernah diajak untuk jamuan makan ya. Tapi ini tiba-tiba saja Abu Hurairah tuh tahu ya. Abu Hurairah ini bisa mengetahui kok dia tahu ya bahwa akan lewat kafilah dagang dan dia sudah menyiapkan makanan gitu ya, jamuan. Nah, ini yang harus kita analisa ya, yang harus kita istilahnya kita periksa ini ada apa ini ya, dari mana Abu Hurairah tahu ya. Nah, jadi singkat cerita ya, ketika kafilah dagang itu lewat, tiba-tiba saja Abu Hurairah menyetop para pedagang itu ya. Dan Abu Hurairah mengatakan, masuklah ke dalam rumahku, ayo semuanya masuk gitu ya, marilah makan gitu ya. Nah, para kafilah dagang itu pun mereka juga keheranan sebenarnya, mereka heran ya, mereka sebenarnya juga agak-agak tumben nih kalau bahasa kita gitu ya. Biasanya kita lewat dicuekin aja gitu ya, kok tumben-tumbenan ini ya. Ini jadi undangan Abu Hurairah ini bukan sesuatu yang kebetulan, memang sudah direncanakan ternyata. Kalau kebetulan nggak mungkin banget Abu Hurairah ini bisa menyiapkan segitu banyak hidangan gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan seharusnya. Ya mungkin sebagian penulis sirah ya itu kurang membahas ini ya, tapi ini ada penulis sirah ini dia membahas bahwa ternyata Abu Hurairah itu memang sudah menyiapkan ya. Abu Hurairah itu ternyata memang sudah menyiapkan. Kenapa dia menyiapkan? Nah, ini ya. Nah, kenapa dia bisa menyiapkan? Ternyata itu semua sudah tertulis ya di dalam kitab sucinya umat-umat yang terdahulu ya. Ternyata jangankan Abu Hurairah ya, ternyata lagi ya, pasukan Romawi ya itu juga sudah tahu kalau Rasulullah itu akan lewat situ ya. Hanya saja sebagian penulis sirah hanya mengatakan, Abu Hurairah mengatakan kepada pamannya Abu Thalib bahwa jangan dibawa ke Syam gitu ya, karena di sana ada orang-orang Yahudi ya, yang mana mereka mengetahui bagaimana ciri-ciri Nabi yang terakhir ini. Mereka mengetahui, mengenal, dan bahkan lebih mengenal daripada anaknya sendiri ya. Nah, ternyata jangankan Abu Hurairah, ternyata memang ya kisah Rasulullah itu sudah dituangkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, dan bahkan kapan Rasulullah akan lewat mana, akan kemana ya, itu sudah ditulis di dalam kitab-kitab suci terdahulu ya. Nah, ini ya, jadi kenapa ya, rahasia tadi itu ya, kenapa kok Abu Hurairah bisa menyiapkan makanan segitu banyak gitu ya pada saat itu, padahal kan kalau dadakan ya kayak tahu bulat gitu ya, dadakan. Kalau dadakan kan nggak bisa juga dong, tahu saja itu kafilah dagang itu nggak sedikit ya. Kafilah dagang itu banyak. Kalau misalkan dia dadakan tiba-tiba saja misalkan ya, Abu Hurairah misalkan melihat, oh kok ada tanda-tanda kenabian ini di salah satu peserta dari kafilah dagang ini gitu ya, karena ada tanda-tanda awan yang menaungi ya, ada pohon-pohon yang berunduk ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda kenabian ya yang ada diri Rasulullah pada saat itu gitu ya. Nah, kalau hanya berdasarkan pada saat itu ya, Abu Hurairah itu pasti dia akan kewalahan dalam menyiapkan makanan, tapi tidak seperti itu ya. Jadi Abu Hurairah itu ternyata memang sudah menyiapkan sebelumnya.
Kenapa dia bisa tahu? Karena memang ternyata di dalam kitab sucinya itu sudah ada, ya. Dalam kitab suci umat-umat terdahulu ya. Saya nggak mau bilang kitab sucinya orang Nasrani ya, karena ya Nasrani itu sendiri sebenarnya bukan agama ya teman-teman ya. Itu adalah nama kelompok ya. Dan dinobatkan menjadi agama pada tahun ke-300 ya dalam sebuah konsili namanya Konsili Nisea ya. Nah, jadi Nasrani itu adalah nama kelompok ya, yang artinya itu penolong ya. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arabnya itu Ansor ya, Ansor itu Nasrani, Nasoro ya, Ansor itu sama itu artinya ya, yaitu penolong. Jadi mereka ini adalah penolong agama Allah, agama Nabi Isa alaihissalam, agama yang di bawah Nabi Isa alaihissalam, yaitu agama Islam juga sama, hanya saja syariatnya syariat Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam kitab suci ya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab suci Injil ya, itu ternyata juga sudah dijelaskan mengenai keberadaan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan kapan Rasulullah akan lewat, mana dan di mana, yaitu sudah dijelaskan. Nah, beruntunglah ya Buhairah ini sudah memberitahukan ya kepada pamannya Abu Thalib mengenai Rasulullah ini. Ya, kisahnya itu ketika itu semua pedagang disuruh masuk kecuali Rasulullah ketika itu yang masih sangat muda belia ya, sehingga disuruh tunggu di luar ya. Nah, ketika itu Buhairah mencari-cari dan memeriksa setiap peserta kafilah dagang ya, tapi tidak ada satupun yang dijumpai yang menunjukkan ini adalah nabi yang terakhir ya. Sampai akhirnya menanyakan apakah masih ada yang tersisa gitu. Nah, ketika itu mereka tidak menganggap Nabi Muhammad ya salam ya ketika itu. Mereka katakan sudah semua, sampai Buhairah pun mengecek ternyata masih ada satu ya. Nah, begitu dicek ternyata inilah yang dicari-cari oleh Buhairah ya, yaitu Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu diperiksa ternyata benar ini adalah Nabi yang telah dijanjikan di dalam kitab-kitab suci di umat-umat yang sebelumnya ya. Dan begitu diperiksa dan ternyata ditanyakan siapa orang tuanya, Abu Thalib pun mengaku saya adalah ayahnya ya. Kata Buhairah, kamu bohong ya, ayahnya pasti sudah meninggal. Nah, akhirnya Abu Thalib pun mengakuinya bahwa ini adalah anak dari adiknya ya, yang telah meninggal pada saat dia masih dalam kandungan ibunya. Dan Buhairah pun semakin yakin ini adalah nabi yang akan dijanjikan ya. Nah, dan Buhairah pun memberikan nasihat kepada Abu Thalib agar kembali ke Mekah karena di sana ya, di Syam sana sudah banyak yang menunggu ya. Baik itu dari Yahudi, baik itu dari orang-orang Romawi ya. Untuk apa? Mencelakakan nabi ini ya. Nah, begitu mendengar seperti itu ya, Abu Thalib pun merasa takut dan khawatir akan keselamatan ya keponakannya ini ya, dan akhirnya Rasulullah pun kembali dibawa pulang oleh Abu Thalib ya, akhirnya tidak jadi berdagang ketika itu ya. Nah, yang menariknya adalah gini ya, sebagaimana tadi ya, jadi semua kitab suci itu sudah menjelaskan mengenai keberadaan nabi yang terakhir ini, dan itu pun diceritakan secara detail sekali ya. Jadi pada saat itu ya, ternyata tidak lama setelah kafilah dagang itu bubar dari rumah Buhairah ya, ada yang berangkat ke Syam, Abu Thalib balik lagi ke Mekah. Ternyata tidak lama kemudian ya, ada sebagian kitab sirah yang menceritakan bahwa pasukan Romawi itu ternyata datang ke rumah Buhairah ya. Ternyata pasukan Romawi itu datang ke rumah Buhairah. Mau ngapain? Ya, bukan buat nyari makan gratis, bukan ya. Nah, ternyata pasukan Romawi itu juga sudah mengetahui bahwa nabi yang terakhir itu akan lewat sini ya. Nah, ternyata pasukan Romawi pun juga sudah tahu ini nabi yang terakhir akan lewat sini. Buhairah mengatakan benar, nabi itu telah lewat sini dan sudah diamankan kembali ya. Nah, kamu jangan coba-coba gitu ya rasanya. Nah, jadi sebenarnya saudara-saudaraku semua dan teman-temanku semua, jadi keberadaan Rasulullah ya, bagaimana Rasulullah fisiknya dan akan kemana itu ternyata sudah
tuangkan ya dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Hanya saja ya mungkin ada, ya bukan mungkin ya, memang benar ya, yang mengubah-ubah isi kitab suci gitu kan, yang apa namanya ya mereka tidak suka gitu ya dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW ya, dan mereka merasa iri gitu ya. Kenapa merasa iri? Karena bukan dari keturunan mereka ya, karena bukan dari suku mereka, bukan dari kabilah mereka. Nah, jadi itu adalah pelajaran ya yang bisa kita ambil. Terkadang sebuah kebenaran itu bisa jadi datangnya itu bukan dari orang-orang yang kita harapkan gitu ya, bukan dari golongan yang kita harapkan. Nah, memang mungkin biasanya ya kan kalau nabi-nabi yang terdahulu itu kan memang sebagian besar banyaknya itu ini ya dari Bani Israel ya, dari Bani Israel. Nah sebenarnya Ismail alaihissalam ini dibesarkan di Mekah ya, bukan dilahirkan tapi dibesarkan di Mekah ya. Nah sebenarnya Nabi Ismail alaihissalam pun ya hanya saja dibesarkan di Mekah ya. Nah sampai akhirnya memiliki keturunan ya di Jazirah Arab atau di Mekah ya, di Ka'bah itu ya. Nah ini orang-orang Bani Israel ya, mereka memang tidak menghargai ya, dan mereka menganggap ya keturunan, kalau mereka kan dari Sarah ya, Bani Israel itu dari Sarah, kalau Ismail kan dari Hajar ya. Nah mereka memang tidak menghargai Hajar ya sebagai istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah mereka hanya menganggap Sarah saja ya. Dan mereka pun juga ya dari sisi keturunan Bani Israel ini dia dari ibunya ya. Jadi mereka memang orang-orang yang memiliki kalau dibilang itu keangkuhan ya, keangkuhan. Tapi tidak semuanya, mungkin ada sebagian ya, sebagian besar saja. Dan bahkan setiap kali mereka perang ya, ketika di Madinah ya, orang-orang Yahudi ini ya, terutama orang-orang Yahudi ya, yang sangat keras permusuhannya dengan kaum muslimin ya, ketika di Madinah ya, mereka ini sering sekali membuat kekacauan, yaitu memecah belah dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj ya. Nah, si Yahudi ini sebenarnya dia lemah ya. Kenapa kok bisa kuat? Nah ini ya, kenapa kok bisa kuat? Ini walaupun ini sebenarnya ceritanya agak melebar ya, saudara-saudaraku semua dan teman-temanku semua. Ini melebar. Nanti bagaimana ketika Rasulullah itu hijrah, dan juga bagaimana sebelum Rasulullah itu dilahirkan ya. Jadi di Madinah atau Yasrib ya, kota Yasrib itu ada suku Aus Khazraj, yaitu suku asli dari Yasrib Madinah. Nah ada Yahudi satu lagi ya. Nah Aus dan Khazraj ini menjadi lemah karena sering sekali diadu domba oleh Yahudi. Mereka pernah kompak ya melawan Yahudi ya. Mereka pernah hampir menang melawan Yahudi ya. Tapi gagal. Kenapa? Ketika dua suku besar ini hampir saja mengalahkan Yahudi, orang-orang Yahudi itu berdoa ya. Ya Allah, demi ya nabimu yang terakhir ya. Mereka berdoa, bertawasul melalui Rasulullah SAW ya, untuk minta diberikan kemenangan lah intinya ya. Ternyata Allah mengabulkan doanya orang Yahudi ini ya. Allah mengabulkan doa orang Yahudi ini karena berdoa melalui nama Nabi Muhammad SAW. Dan ini terus berulang kali dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Sampai akhirnya dua suku ini, Aus dan Khazraj ini ya, akhirnya mereka tepar juga lah gitu ya. Tepar dalam artian jadi lemah gitu ya. Ya ketika mereka melawan kompak ternyata kalah gitu, dan mereka pun karena itu berulang-ulang kali, akhirnya mereka pun
penasaran, kenapa ini kita selalu kalah gitu ya. Oh, kenapa ini ada doa ini gitu kan? Kenapa orang-orang Yahudi ini setiap kali berdoa ini ya, yaitu dengan nama nabimu yang terakhir itu ya, melalui nabimu yang terakhir itu ya, mereka selalu saja tiba-tiba saja diberikan kemenangan. Nah, akhirnya begitu di Mekah Rasulullah itu dakwah dan terdengar seantero Jazirah Arab ya. Nah, disitulah orang-orang Yasrib ya, yaitu Aus dan Khazraj akhirnya datang ya. Nanti ini ketika menjelang mereka umat muslim ini akan hijrah ya. Sebelumnya kan ternyata memang sudah didatangi duluan oleh penduduk Madinah atau penduduk Yasrib ya, akan keberadaan Rasulullah. Nah, jadi keberadaan Rasulullah ini memang sudah diceritakan dalam kitab-kitab suci ya, kitab-kitab suci yang terdahulu ya, yang mana kitab sucinya Nabi Musa alaihissalam, kitab sucinya Nabi Isa alaihissalam ya, itu telah dikisahkan ya, dan bahkan dikatakan mereka lebih mengenal Nabi Muhammad SAW daripada anaknya sendiri, saking detailnya ya, saking rincinya. Nah, dan bahkan banyak sekali ya ketika di masa-masa akan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu ya, itu banyak sekali para tokoh-tokoh agama ya, para tokoh-tokoh itu mereka menamakan nama mereka itu Muhammad ya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan agar anaknya lah yang akan diangkat menjadi nabi ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Ini memang ternyata memang sudah ada ininya ya, kisahnya tuh udah ada ya. Ini jadi ketika di masa-masa itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad, itu banyak ternyata yang diberikan nama anak mereka tuh Muhammad gitu ya. Nah, termasuk dari golongan-golongan orang Yahudi dan Nasrani itu ya. Nah, ya dari mereka orang-orang Jazirah Arab juga ya, mereka namanya tuh Muhammad ya. Nah, jadi seperti itu ya, saudara-saudaraku semua dan teman-temanku semua, intinya ya, Rasulullah SAW ini sudah diceritakan, dan ini adalah sesuatu dakwah yang tersambung ya, bukan sesuatu yang terpisah. Nah, umat-umat terdahulu terutama dari golongan orang-orang Yahudi, mereka sebenarnya tahu ya, ini adalah yang terakhir, tapi karena kesombongan mereka ya, karena keangkuhan mereka menolak, dan mereka membuat sesuatu opini seolah-olah nabi yang terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW ini, itu bukan nabi gitu ya, itu terpisah, itu bukan dari kesatuan dari nabi-nabi yang sebelumnya ya. Nah, mereka menganggap itu karena bukan dari keturunan mereka ya, bukan dari keturunan mereka. Nah, oleh karena itulah ya, ketika nanti begitu Rasulullah itu sudah hijrah, dan ketika peperangan dengan orang-orang Yahudi itu dari kaum Aus dan Khazraj itu mengatakan pada orang Yahudi, wahai bangsa Yahudi, dulu kalian itu berdoa ya dengan membawa nama nabi ya, tapi kenapa kalian malah sekarang menjadi orang yang kafir terhadap nabi gitu kan? Nah, itulah ya salah satu kemunafikan mereka gitu. Ketika Rasulullah itu belum ada, mereka selalu berdoa, berharap-harap, dan bahkan mereka bertawasul ya, dan bahkan mereka membawa Nabi Muhammad SAW untuk berdoanya tuh, kalau saja Nabi yang terakhir ini sudah ada di tengah-tengah kami, pastilah kalian akan kami binasakan ya. Orang-orang Yahudi itu mengatakan itu kepada bangsa Aus dan Khazraj ketika itu. Awas saja kalau Nabi yang terakhir ini sudah keluar, kalian akan kami binasakan ya. Nah, begitu mendengar ancaman itu berulang-ulang kali, akhirnya bangsa Aus dan Khazraj ini mereka pun penasaran. Begitu mendengar ada seorang pemuda ya yang mendakwahkan sebuah agama, akhirnya mereka pun mendatangi, dan benar, akhirnya mereka pun menjadi orang yang beriman pertama kali ya, sebelum orang-orang Yahudi itu, dan justru orang-orang Yahudi itulah yang menolaknya ya. Bahkan seharusnya mereka mengenal ya, dan mereka seharusnya tahu gitu ya, harusnya mereka beriman ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, saudara-saudaraku semua ya.
Semoga kita selalu diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dari sifat kesombongan, ya dari sifat yang tidak bisa menerima sebuah kebenaran, ya dari manapun kebenaran itu bisa jadi datang. Mungkin bisa jadi orang yang kita benci sekalipun tuh bisa jadi membawa kebenaran, ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkanlah apa yang dibicarakannya, ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.